Jadi sebagai kesimpulan, momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga yang tercermin dari kinerja positif lintas sektor, meningkatnya permintaan, serta kontribusi aktif dari daerah. Ini menjadi landasan kuat bagi optimisme ke depan. Kemudian APBN terus diperkuat sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan dan mendukung agenda prioritas nasional, baik melalui percepatan peningkatan kualitas belanja maupun melalui penguatan penerimaan negara yang responsif terhadap dinamika ekonomi. Dengan arah kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan ini, pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan pemulihan dan transformasi ekonomi di Indonesia. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Ya cukup kan? Silakan. Siapa yang ini ada MC-nya nggak? Nggak ada MC ya? Kira? Oh kita lihat ya. Ada slide yang mesti kita jawab. Sebenarnya udah banyak nih masuk. Saya jawab yang gampang-gampang aja. Nanti yang susah Pak Wamen dan Pak Dirjen yang jawab. Yang pertama itu siapa nih? Untuk saya pertanyaannya katanya, bagaimana realisasi strategi pembangunan BPN Badan Penerimaan Negara ya untuk mencapai penerimaan negara 23% PDB X ratio itu ya dalam RKAP 2025, apakah dibangun atau tetap mengendalikan ya? Jadi untuk sementara kayaknya nggak akan dibangun, pajak dan bea cukai akan tetap di Kemenkeu dan saya akan mengelola membawahi sendiri lah. Jadi itu bagian saya, pajak dan bea cukai. Saya harapkan ke depan akan lebih efisien dan efektif karena kita akan melakukan berbagai reform, termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai-pegawai bea cukai dan pajak. Harusnya ke depan akan membaik terus tax ratio-nya. Mungkin nggak 23%, siapa yang bikin? Tapi akan naik pelan-pelan ke depan. Saya harapkan sih tahun depan dengan mulai hidupnya sektor real, ratio-nya akan naik otomatis tuh 0,5% tuh. Itu ada tambahan income sebesar 110 triliun lebih. Mudah-mudahan terjadi. Pertanyaan dari Adina Berita 1. Kemudian dari Alif El Sinta terkait penempatan dana pemerintah ke BPD, realisasinya kapan dan apakah sudah ada perhitungannya? Realisasinya belum, karena kami nunggu kesiapan BPD-nya sendiri. Gimana Pak Prima, udah ada hubungan belum dengan mereka? Izin Pak Menteri, jadi kita masih melakukan assessment terhadap dua BPD tersebut, dan setelah itu nanti setelah kami laporkan ke Bapak, mungkin nanti bisa dilaksanakan Pak. Makasih Pak. Jadi kita lihat berapa sanggup mereka menyalurkan. Karena yang di Himbara juga belum semuanya terserap. Pertanyaan berikutnya untuk saya, ada anggapan pembubaran Satgas BLBI jadi langkah lunak pemerintah terhadap para obligor yang juga dinilai mencederai moral hazard ekonomi masa lalu. Dari Ibnu Bloomberg Technos. Ibnu yang mana? Di sana kali ya. Yang mana Ibnu? Oh itu Ibnu. Jadi gini, kita kalau ngajar utang nggak usah pakai Satgas lagi, kita kerjanya sendiri. Karena kelihatannya ekspektasi ke Satgas itu besar sekali, padahal sepertinya realisasi recovered income-nya, income yang dapat nggak sebesar yang dijanjikan. Tapi saya akan lihat, kalau masih berguna saya teruskan, kalau enggak ya enggak. Tapi kelihatannya sih cenderungnya kita bubarkan saja, nanti kita pakai tim dari yang ada di Kemenkeu untuk ngejar itu. Tentunya kan saya akan awasin terus itu. Jangan sampai menimbulkan distorsi saja tapi nggak ada hasilnya. Lebih baik saya diam, saya beresin nanti itu. Setelah meeting dengan antara, bagaimana skema pendanaan untuk koperasi merah putih? Benarkah jamin dari dana desa 20% dari platform kredit? Kapan PMK-nya diterbitkan? Saya pikir yang mengumumkan ini nanti Menteri Koperasi aja ya, bukan kita. Mungkin dari saya cuma segitu aja, pertanyaan untuk saya cuma 4. Yang lain mungkin jawab. Di Direktorat Strategi
Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal. Lu ya berarti ya? Siapa Pak? Ya, coba lu jawab. Makasih Pak Menteri. Oh ada satu. Bapak mau ngomongin dulu? Ada pertanyaan katanya PPN DTP 100% untuk rumah yang diperpanjang sampai kapan? Jadi untuk menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang multiplier efeknya besar, disediakan PPN DTP 100% untuk rumah hingga harga 5 miliar bebas PPN untuk 2 miliar pertama ya. Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya. Sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027. Ini akan dinikmati sekitar 40.000, akan dibuat sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti. Tentunya akan berdampak ekonomi juga. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri. Sedikit memberikan juga tambahan konteks, itu nanti akan kita buatkan PMK untuk PPN DTP 100%-nya. Sebelumnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri bahwa ini diperpanjang lagi sampai 31 Desember 2027. Ini bagus untuk kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan pembangunan lebih banyak dan lebih cepat. Di samping itu tentunya ini juga on top of perumahan yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen. Tahun 2025 ini target untuk masyarakat berpendapatan rendah subsidi rumah itu adalah untuk 350.000 unit. Itu tetap jalan. Lalu juga ada renovasi rumah namanya BSPS itu untuk sekitar 40.000 unit. Itu tetap jalan tahun ini. Lalu juga tadi ditambahkan oleh Pak Menteri untuk 40.000 rumah PPN DTP 100%. Jadi semua pihak mendapatkan dukungan dari APBN, baik yang rendah, menengah maupun pendapatan agak tinggi. Nah untuk tahun 2026 juga sudah pernah diumumkan bahwa program-program ini akan berlanjut. Pertama tadi BSPS akan mencapai hampir 400.000 unit. Lalu yang FLPP rumah bersubsidi itu juga sekitar 350.000 unit. Sehingga tahun depan itu akan menjadi dukungan terhadap 770.000 rumah dari APBN. Lalu ada beberapa pertanyaan yang lain. Pertama adalah mungkin tadi ada pertanyaan tentang kemarin Pak Menteri menyebutkan tentang iklim usaha. Dengan arahan Pak Menteri dan juga arahan dari Pak Presiden terutama memang dibentuk tim percepatan program prioritas pemerintah dan ini nanti Pak Menteri memberikan arahan agar banyak sifatnya di bottlenecking. Ini timnya sedang kita siapkan perpresnya sehingga nanti terutama di Kementerian Ekonomi, Kementerian Koordinator Ekonomi dan juga Pak Menteri Keuangan dan juga nanti bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Pak Rosan. Nah ini diharapkan nanti akan banyak di bottlenecking di sana, deregulasi. Selain yang kemarin sudah diumumkan ada perbaikan di PP 28 terkait dengan kemudahan berusaha, terutama terkait dengan perizinan yang sering kita sebut dengan fiktif positif. Diharapkan ada SLA yang jelas bagi birokrat dalam memberikan timeline, memberikan perizinan bagi pelaku usaha sehingga memberikan kepastian yang lebih baik. Lalu juga sudah diterbitkan Permenprint Permenprint 35 tahun 2025 ini terkait dengan sertifikasi untuk peningkatan TKDN. Ini juga memberikan kemudahan dan kepastian. Sudah ada juga Permendak 16 tahun 2025 relaksasi impor bahan baku industri dan juga yang di awal tahun diberikan deregulasi yang cukup kuat di sektor pertanian khususnya pupuk, dipangkas sekitar 145 regulasi untuk pupuk sehingga memang terlihat dampaknya nyata. Waktu itu 1 Januari 2025 pupuk langsung sudah bisa dibeli oleh masyarakat dan langsung bisa digunakan. Ini membuat pertumbuhan gabah ini juga produksinya meningkat cukup signifikan. Sehingga sektor pertanian kita juga akan terdorong kuat sesuai dengan prioritas dari Bapak Presiden juga. Nah untuk ke depan dengan arahan Pak Menteri terutama kita akan perbanyak pertemuan langsung dengan pelaku usaha bersama-sama dan kita connect langsung dengan
kebutuhan-kebutuhan dan concern dari pelaku usaha terkait dengan regulasi-regulasi yang masih membebani atau yang menyulitkan. Kalau di Kementerian Keuangan tentunya ini banyak terkait dengan perpajakan, baik DJP maupun DJBC yang nanti akan kita connect dengan lebih banyak. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Oke, saya tambahin sedikit mungkin, dia yang susah-susah lengkah rupanya. Jadi pertanyaan setahun pemerintahan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, bagaimana kondisi ekonominya? Apa ada perbaikan? Tadi kan kita lihat tadi udah ada perbaikan konsumsi masyarakat di September sedikit ya. Kan kita mulai injek ke sistem uangnya September ya, 13 September. Oktober, November, Desember adalah triwulan keempat full ya. Itu ada dampak full dari kebijakan tadi. Kalau kita lihat seperti itu harusnya sih, kan siapa yang bilang, World Bank bilang ya kita di bawah 5% pertumbuhannya tahun ini kan. Hitungan kita triwulan keempat akan lebih cepat dibanding sebelumnya. Hitungan dia katanya 5,5 tanpa stimulus tambahan. Tapi nanti kalau stimulus tambahan yang akan diumumkan nanti itu bisa 5,67 atau lebih sedikit di triwulan keempat. Harusnya arah ekonomi akan lebih bagus. Dan kalau itu terjadi, momentum pertumbuhan itu akan kita jaga terus tahun depannya lagi. Jadi kita sudah bergerak ke arah yang lebih bagus dibanding sebelumnya. Itu mungkin. Ada pertanyaan juga, apakah ada rencana mengurangi PPN? Kita baru naik ya dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa. Uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Oke. Mungkin sekarang dari Direktur Jenderal Anggaran. Terima kasih Pak Menteri. Selamat sore teman-teman di media. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan saya catat di sini. Tapi kalau kita lihat pertanyaannya sebetulnya sebagian besar sebenarnya sudah terjawab juga tadi dari presentasi baik Pak Menteri maupun dari Pak Wamen khususnya. Tapi saya akan coba juga jawab beberapa pertanyaan tadi. Pertama dari Gani di TV One News, ini terkait dengan penyerapan anggaran MBG yang sebesar 335 triliun. Nah, itu mungkin ada sedikit salah ya, 335 triliun itu buat tahun 2026. Kalau ditanya anggaran MBG saat ini di APBN sebesar 71 triliun untuk tahun 2025. Tadi kalau ditanya juga sudah disampaikan di paparan sampai dengan awal Oktober, 3 Oktober, itu kan jumlahnya sudah mencapai 20,6 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebesar 31,2 juta dan SPPG-nya sudah mencapai 10.572. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dilihat perkembangannya itu ini cukup baik. Kita harapkan kita dorong terus ini sesuai dengan target pemerintah dari Bapak Presiden untuk bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat yang dilayani oleh kurang lebih 25.000 SPPG. Nah, kalau lihat tadi akselerasinya sudah cukup bagus dan kita masih cukup optimis. Kita dorong terus dari BGN untuk bisa mengakselerasi proses dari pengadaan mulai dari SPPG-nya sampai kemudian juga penerima manfaatnya. Kemudian juga pertanyaan dari pertanyaannya itu dari Alifa Valid News. Ini pertanyaan agak spesifik. Ini UNFPA minta Kemenq buka anggaran Kemenduk Bangga untuk subsidi Alokon 2025-2026. Ini kita sangat concern terhadap pengendalian penduduk, mulai program-program berencana. Sebetulnya kita melalui BKKBN sebenarnya telah mengalokasikan anggaran kita untuk Alokon tadi. Alokon itu adalah alat dan obat kontrasepsi. Itu kita mengalokasikan 2,7 miliar untuk tahun 2025. Targetnya kurang lebih 24.000 fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau untuk 2026 kita pun telah mengalokasikan sebesar 303 miliar. Targetnya kurang lebih 21.000 fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini statementnya mungkin kurang tepat ya.
kita tetap mengalokasikan melalui APBN untuk fasilitas alokon, alat dan obat kontrasepsi. Nah, sampaikan juga sebetulnya di dalam BPJS Kesehatan kita itu ada fasilitas untuk penyediaan alat kontrasepsi. Jadi nggak semua disediakan melalui puskesmas atau lewat layanan kesehatan. Lewat BPJS pun sebenarnya dilayani juga, diberikan juga fasilitas untuk pemberian alat kontrasepsi tersebut. Kemudian pertanyaan terkait dengan pergeseran anggaran, penyerapan anggaran, kinerjanya seperti apa, dan bagaimana memastikan belanjanya tetap berkualitas. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh paparan Pak Wamen bahwa kalau kita lihat angka per KL misalnya, itu sebenarnya sampai dengan akhir September sudah mencapai 62,8%. Ada memang masih di bawah 50%, ada yang sudah di atas, cukup bervariasi. Tapi intinya adalah dengan Pak Menteri mendorong terus perbaikan anggaran, justru kita lihat adanya perbaikan kinerja dari penyerapan anggaran para KL-KL tersebut. Itu yang kita dorong terus. Tadi harapannya Pak Menteri sampaikan adalah bagaimana kita bisa anggaran tadi atau belanja pemerintah melalui KL-KL tadi bisa menjadi driver untuk meningkatkan pertumbuhan di Q4. Jadi kita akan dorong terus memfasilitasi apalagi program-program prioritas pemerintah arahan dari Presiden. Mungkin itu Pak Menteri yang bisa kami jawab, kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Luki, saya pikir udah clear ya. Bagi tahun depan ya tetap aja dibelanjain. Tapi kita akan bantu monitoring supaya tepat waktu, tepat sasaran. Kalau untuk penyisiran anggaran, ini kan tanggal 14 sekarang ya. Ya tinggal 16 hari lagi. Untuk lembaga-lembaga kementerian itu untuk mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir ya. Kita akan mulai realokasi ke tempat yang lain kalau mereka nggak bisa belanja. Oke, mungkin dari Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media. Pertanyaan ada 7, coba saya jawab. Yang nomor 1 dari Wildan DDTC. Hari ini berapa WPO orang pribadi yang sudah mengaktifasi akun Cortex? Yang sudah aktifasi itu sekitar 2,6 juta wajib pajak. Target kami 14 juta wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang penting untuk menjadi penekanan teman-teman, fokus utama kalau kita ambil dari data tahun lalu, ini sebenarnya yang sudah aktivasi in total, tambah yang tahun ini itu 2,05 juta wajib pajak orang pribadi dan 550.000 wajib pajak badan. Khusus yang orang pribadi, kami benar-benar urging gitu ya, mendorong supaya dari 2 juta tersebut, ini baru 1,2 juta yang sudah mempunyai kode otorisasi dan sertifikat elektronik. Kode otorisasi dan sertifikat elektronik ini diperlukan sebagai digital signature di Cortex DJP. Jadi terima kasih pertanyaannya, sekaligus juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk segera mengaktifasi dan juga mendapatkan sertifikat elektronik dan kode otorisasi. Kemudian yang nomor 2, tahun depan laporan SPT tahunan sudah melalui Cortex. Apakah sistemnya sudah siap? Gimana edukasinya dari Mas Surya di Bisnis Indonesia? Jadi Cortex sudah siap untuk menerima SPT tahunan orang pribadi dan badan tahun 2025. Edukasi sudah dilakukan baik internal maupun secara langsung kepada wajib pajak melalui konseling dan juga penyuluhan. Sosialisasi langsung itu juga bisa dilakukan. Sudah ada simulator SPT tahunan badan dan juga simulator yang OP sedang kami siapkan dan kami akan stress test bulan ini. 20.000 internal karyawan kami akan melakukan stress test di dalam waktu yang bersamaan. Kemudian pertanyaan dari Bloomberg, Technos dan juga Dendi Kontan dan hampir sama dari Wildan DDTC yang terkait dengan kinerja penagihan atas pengemplang pajak yang 200 besar
sebagai informasi sesuai yang disampaikan Pak Menteri, dari 60 triliun tunggakan pajak sudah bisa direalisasi sekitar 7 triliun. Kemudian dari 200 tersebut, summary yang sudah kami lakukan, tindakan-tindakan penagihan aktif kami meliputi 91 wajib pajak itu membayar dan mengangsur, 5 kesulitan likuiditas, jadi macet, kemudian yang pilot ada 27, yang dalam pengawasan aparat penegak hukum itu ada 4, yang sudah kita lakukan aset tracing ada 5, yang sudah kita lakukan pencegahan terhadap beneficial owner-nya ada 9, kemudian yang dalam proses penyanderaan ada 1, yang proses tindak lanjut lainnya ada 59. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Mungkin Dirjen Perbenaran. Terima kasih Pak Menteri. Untuk pertanyaan kepada kami, skema penempatan dana dari pemerintah ke Bank Himbara adalah melalui pemindahan rekening atau transfer dari rekening BUN yang ada di Bank Indonesia kepada rekening bank di Bank Indonesia. Jadi nggak ada mekanisme reimburse ya yang dilakukan oleh bank, dan ini bisa berjalan secara cepat, dan saat ini tadi sudah disampaikan capaiannya sudah lebih dari 50% sudah dicairkan untuk pemberian kredit di sektor real. Terima kasih Pak Menteri. Pendek amat jawabnya. Lu nggak jawab kayaknya ya. Ini pembiayaan dan risiko, direkturnya Pak Minto. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Pak Minto itu ya? Ya, terima kasih Pak Menteri. Yang pertama pertanyaan dari AV mengenai rencana penerbitan DIM Sambon. Kita masih on track strategi penerbitan SPN 2025. Pada kuartal 4 akan menerbitkan DIM Sambon. Saat ini seluruh persiapan untuk penerbitan DIM Sambon sudah tuntas, baik dari sisi legal maupun dari sisi dokumentasinya. Sehingga dalam waktu dekat kami sudah dapat menerbitkan DIM Sambon, dan kami akan menerbitkan dalam waktu dekat. Namun tanggal pastinya tidak dapat kami sampaikan karena sesuai dengan protokol capital market, kita tidak bisa menyampaikan tanggal secara eksak kita akan masuk ke market. Tapi kami akan menerbitkan DIM Sambon dalam waktu dekat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Kaisar dari Tempo yang terkait dengan capital outflow di pasar SPN. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri, tadi kelihatan dalam 1,5 minggu terakhir sudah terjadi pembalikan outflow yang sangat marginal. Jadi asing sudah lebih suportif ke pasar SPN kita, dan alhamdulillah meskipun dalam beberapa pekan itu sempat outflow dalam jumlah yang relatif besar, namun pasar domestik kita cukup suportif dan resilient, sehingga meskipun terjadi outflow, pasar SPN kita sangat baik kinerjanya, termasuk tadi yield-nya terus mengalami penurunan, bahkan siang ini sudah pada level 6,04%, very low. Dan secara tadi year to date sudah turun lebih dari 90 basis point, termasuk spread terhadap USD juga terus turun. Tadi mungkin sekarang pada level 200 basis point. Jadi pasar kita sangat baik. Jadi dukungan dari investor domestik sangat baik. Daya serap dari investor domestik juga terus meningkat. Termasuk adalah dana-dana jangka panjang domestik yang terus lebih bagus kemampuan daya serapnya, termasuk asuransi dan dana pensiun. Jadi itu adalah faktor-faktor yang memperkuat pasar SPN domestik kita dan pasar SPN kita terjaga resiliensinya. Demikian, terima kasih. Udah ya? Mau nambah? Nambah Pak. Yang menambah, Pak. Tadi 7T ternyata
data terakhir 7,216 T, jadi nambah 216 miliar Pak izin. Yang itu ya. Makin. Akhir tahun berapa kira-kira? Target akhir tahun dari yang 200 pengemplang ini Pak masih diproses, tapi kemarin dari hasil Rapimnas itu mohon izin Pak sekitar 20 T Pak, karena ada beberapa yang kesulitan likuiditas dan meminta restrukturisasi utangnya diperpanjang Pak. Sebagian nanti tahun depan kan jadinya? Iya Pak. Pak Dirjen Bea Cukai, ada informasi yang mau di-share nggak? Anda tenang-tenang aja, kayaknya di atas target ya. Pak Dirjen. Baik Pak, terima kasih Pak Menteri. Ini berkaitan dengan pertanyaan, mungkin tidak ada di daftar pertanyaannya Bapak. Tanya aja sendiri, jawab. Yang sendiri, ada apa, adalah boleh. pertanyaan lepas Bapak, hasil kunjungan Kayak apa? gini ya. Hasil kunjungan Ya, kemarin gini, Bapak. Saya lempar aja ke ini untuk Bea Cukai, ada yang mau nanya enggak? Kalau ada yang mau nanya, angkat tangan langsung. Nah itu, Ibu yang itu sebelah kanan tuh, silakan. Jadi, selamat sore Bapak-Bapak. Nggak. Pak Jaka izin nanya Pak, sampai sekarang berapa APHT yang sudah beroperasi? Sejauh ini yang saya tahu baru Kudus, Sopeng, Mataram. Nah, itu udah bertambah atau belum ya? Terus ada berapa usulan pembentukan APHT yang sekarang lagi diproses Pak? Baik, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Beberapa APHT yang saat ini sudah beroperasi. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak bahwa Kudus, Sopeng, Mataram. Sedangkan untuk yang ada satu di Sumeneb yang saat ini sudah siap operasi. Untuk di Kudus ada sekitar 16 perusahaan, kemudian Sumeneb ada 11 perusahaan, Sopeng 5 perusahaan, dan Mataram 3 perusahaan. Demikian Mbak untuk yang sudah siap APHT-nya Pak. Masih ada lagi untuk Bea Cukai khusus? Yang laki silakan. Bea Cukai dia bilang gak ada yang nanya. Selamat siang Pak, saya Reza dari Nikkei. Ingin bertanya untuk persiapan cukai minuman berpemanis untuk tahun depan seperti apa, dan juga untuk cukai untuk komoditas ekspor batubara itu bakal seperti apa ke depannya. Terima kasih Pak. Baik, untuk pertanyaan MBDK yang secara ini peraturannya sedang disiapkan bahwa ke depan akan diberlakukan, tetapi diberlakukannya pun itu akan melihat situasi yang berkembang di masyarakat. Demikian. Ada lagi di depan silakan. Pajak ya, cukai ya. Silakan. Anda boleh nanya sampai dia nggak bisa jawab. Oke Pak, terima kasih. Pak Dirjen, saya Kris Bibisana dari Suar Pak. Suar. Iya. Untuk terkait tadi ada penurunan CHT dalam jumlah besar dan kita terkontraksi sampai 19,2% itu, kira-kira dari Dirjen Bea Cukai ada solusi yang ditawarkan, misalnya ada penyesuaian atau seperti apa untuk bisa mengembalikan dari cukai yang sempat turun itu Pak, terutama karena dampaknya ke penerimaan negara. Terima kasih. Cukai turun ini mungkin karena berkaitan dengan hasil produksi pabrik rokok yang sampai dengan saat ini terjadi penurunan, sehingga tentunya akan berpengaruh juga terhadap penerimaan cukai. Terutama untuk cukai kelas rokok kelas 1 ini yang mengalami penurunan produksi dan dampaknya adalah penurunan cukai. Namun untuk operasi yang kita lakukan secara terus-menerus itu bisa menjaga penerimaan cukai tidak sampai terkontraksi ataupun malah terjadi pertumbuhan secara sampai dengan saat ini sekitar 7,1%. Demikian. Kalau nggak lagi,
Ini mungkin terakhir dari ini kan sudah cukup ya. Saya anggap udah jawab semua pertanyaan sesuai yang dimasuk ke WA kita ya. Terima kasih semuanya. Jadi kelihatannya ada pembalikan di arah ekonomi, di arah perekonomian ke depan akan lebih bagus lagi dan kita akan jaga terus anggaran fiskal supaya tetap berkesinambungan dan prudent sambil mengoptimalkan dampaknya ke perekonomian. Ke depan saya pikir ekonomi kita akan semakin cepat dan semakin cepat lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.